Hai Lur, jumpa lagi ya sama saya Khairul. Masih di channel Yuk Cari Tahu. Oke, sedulur semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi lagi ya sebuah informasi masih terkait CPNS dan P3K 2021. Info ini akan lebih mendalam tentang kebutuhan ya CPNS dan P3K 2021 itu sebenarnya seberapa banyak dan apa saja, serta update informasi mengenai pendaftaran, terus seleksi sama bagian penting lainnya yang katanya itu pendaftarannya dimulai di 2021 ini ya. Namun info sebenarnya kayak gimana sih? Dan lebih lanjutnya seperti apa? Simak terus video ini sampai akhir biar nggak gagal paham. Dan bagi teman-teman yang pernah mampir ke channel ini atau baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya kalau teman-teman semua bantu support dengan cara klik subscribe serta diaktifkan loncengnya. Ya, hitung-hitung sedekah subscribe ya kepada channel yang selalu menebarkan sebuah informasi dan kebaikan kepada sesama. Mungkin saja dapat kebaikannya serupa ya. Yaps, karena saya yakin teman-teman udah subscribe, kita langsung lanjut ke intinya. Pembukaan rekrutmen untuk calon pegawai negeri sipil atau yang biasa dikenal CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat P3K tahun ini akan dimulai di bulan Mei, teman-teman ya. Jadi info yang mau digarisbawahi di sini bahwa CPNS plus P3K itu rencananya akan dimulai bulan Mei 2021 ini. Selengkapnya kita langsung lihat aja ya. Namun sebelumnya akan diumumkan dulu jumlah formasi CPNS dan P3K yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, rencananya bulan Maret 2021 akan ditetapkan formasinya dan bulan April hingga Mei 2021 dibuka proses pendaftarannya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat informasi ini, kita bisa garis bawahi ya bahwa bulan Maret nanti itu tuh masih ditetapkan formasinya ya. Nah, kemudian di bulan Aprilnya di sini ini adalah April sampai Mei ya. Ya, tentu saja 2021 ya. Itu proses pendaftarannya dibuka. Jadi mulai membuat email, membuat akun, sampai mengisi berbagai macam keperluan lainnya ya. Kalau yang pertama ini di bulan Maret ini masih urusannya si penyelenggara. Kalau bulan April hingga Mei ini udah urusannya kita si peserta dari P3K ya. Jadi mulai siapkan aja tuh emailnya yang baik dan benar. Mulai validasi atau sinkronisasi data dari KTP sampai di sekolahnya teman-teman. Dan macam-macam lainnya pokoknya disinkronisasi gitu ya. Kemudian di Juni 2021 mulai dilakukan seleksi. Ya, ini ada berbagai macam seleksi seperti yang udah saya ungkapkan di video sebelumnya. Ada berbagai macam jenis seleksi ya. Teman-teman juga bisa browsing di Google maupun cari di YouTube lainnya tentang soal-soal yang akan dimunculkan. Rincian detailnya akan diumumkan oleh pemerintah kata pelaksana tugas atau PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB Teguh Wijaknarko yang mengatakannya itu pada Senin 15 bulan 2 2021. Nah, kita simak lagi ya info lebih lanjutnya gimana. Nah, pemerintah telah menentukan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN dengan jumlah total itu sekitar 1,3 juta. Nah, teman-teman, 1,3 juta ini adalah total ASN yang rencananya itu dibutuhkan di 2021. Yang mana dari 1,3 juta maaf ya, ada suara kendaraan, saya ulangi. Yang mana dari 1,3 juta
yang meliputi kebutuhan itu sekitar 1 juta guru P3K melalui skema yang menjadi program Kemendikbud khusus untuk pemerintah daerah atau Pemda. Jadi dari 1,3 juta, 1,3 ya, ini 1 jutanya ini P3K teman-teman. Ini P3K si guru ya, untuk guru. Jadi sekitar 300 ribuan teman-teman sisanya yang bukan P3K kemungkinan. Kita simak aja. Untuk kebutuhan jabatan lainnya di Pemda di luar guru ditentukan sebesar sekitar 189.000 yang terdiri dari 70.000 P3K jabatan fungsional selain guru dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan sebut teguh ya. Sementara itu, untuk instansi pemerintah pusat ditentukan kebutuhan sebesar sekitar 83.000 dengan persentase 50% P3K dan 50% CPNS untuk berbagai jabatan sesuai kebutuhan dari masing-masing instansi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya, kebutuhan nantinya itu seperti itu. Dari bahasa yang terucap di sini, rekan-rekan sekalian itu nanti bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya yang sangat besar peluangnya itu si P3K. Jadi bagi teman-teman yang masih muda atau seumuran ya, mungkin bisa ngambil P3K sebagai jalan alternatif. Soalnya kalau CPNS ya kelihatannya cuma sedikit ya. Tapi kalau teman-teman masih yakin mau ambil CPNS, dipersilahkan. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri dari awal mungkin ya. Oke, sip. Kita lanjut ke poin berikutnya. Lebih lanjut, kata Teguh, Kementerian Pan-RB telah mengirim surat kepada Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini suratnya ya terkait pemenuhan kebutuhan ASN tahun ini. Maksudnya tahun 2021 ini teman-teman. Jadi Kementerian Pan-RB ini udah ngirimin surat ya kepada Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengenai kebutuhan ASN tahun ini. Pada intinya, Menteri Keuangan setuju dengan usulan rencana kebutuhan ASN tahun 2021. Selanjutnya, Kementerian Pan-RB sedang menunggu pertimbangan teknis dari BKN. Jadi restu dari Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani itu udah ada. Jadi udah dapat restu. Nah, untuk pelaksanaan selanjutnya tinggal nunggu arahan dan pertimbangan teknis dari BKN supaya nanti untuk kelancaran dari pelaksanaan tersebut teman-teman ya. So, info dari saya itu cuma segini, mungkin sangat sedikit ya. Selebihnya mungkin banyak kekurangan lainnya. Dan sekali lagi saran dari saya, silakan ambil manfaat dari info ini. Seandainya ada salah, saya mohon maaf. Oke, mudah-mudahan dapat informasi yang menarik dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada tombol subscribe di sini teman-teman ya. Jangan lupa ya subscribe-nya.